kita ialah salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala kekurangan dan kesalahan kita. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita semakin mendekati bulan suci Ramadan, para jemaah sekalian, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para jemaah sekalian, pernah naik di atas mimbar. Lalu pada tanggal pertama beliau mengatakan amin. Kemudian naik tanggal kedua beliau mengatakan lagi amin. Naik lagi pada tanggal yang ketiga beliau mengatakan amin. Maka pada jemaah sekalian, sesudah itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa yang kita aminkan itu ya Rasulullah? Katanya yang saya aminkan itu adalah doanya Jibril. Jibril itu mengatakan, para jemaah sekalian, rugilah seseorang yang mendengarkan namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut lalu tidak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi, Pak. Jadi kalau kita dengarkan namanya Nabi SAW disebut, hendaknya kita berselawat. Karena kalau tidak, kita dianggap rugi. Maka Nabi SAW mengatakan amin, ya Allah terimalah. Orang itu rugi kalau mendengarkan namanya Nabi Muhammad SAW disebut lalu tidak berselawat. Yang kedua, Jibril juga mengatakan, rugilah seseorang yang masih ada orang tuanya hidup lalu dia tidak masuk surga. Nah, maka Nabi SAW mengatakan amin, ya Allah terimalah. Ini menunjukkan pada jemaah sekalian bahwa kalau orang tua kita masih hidup, maka peluang masuk surga itu sangat besar. Karena Nabi SAW mengatakan, ridhallahi fi ridhal walidaini, keridaan Allah kepada kita tergantung dari keridaan orang tua. Kalau orang tua ridha, maka Allah juga ridha, pada jemaah sekalian. Yang ketiga, Jibril itu mengatakan, pada jemaah sekalian, rugilah seseorang yang memasuki bulan suci Ramadan lalu tidak diampuni dosa-dosanya, pada jemaah sekalian. Ini menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa. Namun pada jemaah sekalian, supaya dosa kita itu diampuni dan kita mendapat hasil yang sebesar-besarnya dari bulan suci Ramadan, maka ada satu hal yang perlu kita jawab dalam hidup kita ini. Karena dalam bulan suci Ramadan banyak sekali kewajiban para jemaah sekalian, banyak sekali amal. Makan sahur wajib kita bangun sebelum subuh, kemudian salat jamaah subuh, mengaji, berdoa, berzikir, dan salat jamaah, bersedekah, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya itu para jemaah sekalian? Supaya kita punya hati itu lunak dan senang dan cinta melakukan ibadah. Karena pada jemaah sekalian ada juga peringatan yang mengatakan, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya. Tapi ada juga hadis yang mengatakan, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Boleh jadi ada orang yang berpuasa yang dia berboleh hanya haus dan dahaga saja. Maka para jemaah sekalian, saya ingin mengajak jemaah untuk menjawab pertanyaan, kenapa kita ini harus taat kepada Allah? Apa alasannya sehingga kita ini manusia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Supaya segala amal-amal yang kita lakukan ini gampang, mudah. Kenapa? Kita sadar memang sudah kewajibannya kita taat kepada Allah. Yang pertama-tama para jemaah sekalian,
Dalam Quran itu disebutkan satu ayat yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu bi rabbikum. Allah itu menurut para ulama kita, di waktu kita masih berada di alam arwah, belum lahir ke dunia ini, kita ini sudah lebih dahulu ditanya oleh Allah, Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kata Allah. Qalu bala syahidna. Semua nyawa para jemaah sekalian yang akan hidup di dunia ini, semuanya mengatakan bala, bahkan ya Allah, Engkaulah Tuhan kami menyaksikan. Jadi para jemaah sekalian, kita semuanya ini sebelum lahir ke dunia sudah berjanji akan taat kepada Allah. Karena para jemaah sekalian, kita berada di alam arwah sudah berjanji taat. Kalau begitu sudah semestinya kita taat. Kemudian para jemaah sekalian, ayat yang menunjukkan bahwa memang kita perlu taat ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, para jemaah sekalian, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, menyembahlah kepada Allah, ikuti perintahnya, jauhi larangannya dengan penuh ketaatan. Kenapa para jemaah sekalian? Alladzi khalaqakum, karena Allah yang menciptakan kamu. Mulai dari ujung kaki kita ini para jemaah sekalian sampai ujung rambut kita ini, semuanya ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini, maaf deh, bisa dihitung ini harganya di telinga, mata, lidah, gigi, jantung, paru, bisa dihitung? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa dihitung harganya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, sudah sepantasnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, nenek moyang yang menjadi sebab kita ada juga diciptakan oleh Allah. Kemudian dikatakan, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, dialah yang menjadikan bagi kamu bumi ini sebagai hamparan, sehingga kita bisa hidup di atasnya dengan baik. Wassama binaan, Allah menjadikan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'an, bangunan ini ada mataharinya, ada bulannya, ada bintangnya yang sangat banyak. Kemudian Allah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dengan air hujan ini Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Jadi para jemaah sekalian, bukan saja Allah itu menciptakan kita, tapi segala keperluan hidup kita para jemaah sekalian itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pantas kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para jemaah sekalian, yang menjadi alasan bahwa kita manusia ini harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu ayat dikatakan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang beriman. Jadi kita ini para jemaah sekalian sudah dibeli oleh Allah. Allah menciptakan kita. Diri kita ini ciptaan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah kembali membeli, jemaah sekalian. Ya, sama dengan kacamata ini, ada orang kasih saya, tapi sesudah dia memberikan kepada saya, dia beli kembali dengan harta yang luar biasa. Maka dalam surat At-Taubah para jemaah sekalian, ayat 111 dikatakan, Innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman, anfusahum wa amwalahum, diri mereka sudah dibeli, harta mereka sudah dibeli
pemberian Allah. Apa harganya para jemaah sekalian? Bi anna lahumul jannah, bahwa sesungguhnya bagi mereka itu adalah surga. Jadi para jemaah sekalian, karena diri kita ini dan harta kita sudah jual kepada Allah, berarti apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada diri kita, apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap harta kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taati. Karena memang diri kami ini dan harta kami adalah pemberian daripada dan kau sudah beli dengan surga. Sedangkan kita diberi jemaah sekalian mau masuk surga. Jadi ini termasuk alasan kenapa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kemudian ada lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, para jemaah sekalian, yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Harith Al-Asy'ari. Hadis ini menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah memberi perintah kepada Nabi Yahya alaihi salam. 5 perintah para jemaah sekalian, supaya Nabi Yahya melaksanakan kelima perintah ini dan menyuruh umatnya untuk melaksanakannya. Maka para jemaah sekalian, Nabi Yahya mengumpulkan umatnya di satu tempat. Kemudian Nabi Yahya mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu 5 perkara supaya kamu melaksanakannya. Perintah pertama pada jemaah sekalian adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi para jemaah sekalian, mari kita membulatkan kita punya penyembahan kepada Allah dan jangan ada yang kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bulatkan cinta kita kepada Allah dan jangan sampai ada sesuatu, apakah itu benda atau manusia, yang lebih kita cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah pertama. Maka di situ disebutkan para jemaah sekalian, perumpamaannya orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala pada jemaah sekalian sama perumpamaannya dengan seorang kaya. Ya mungkin kalau kita contohkan seperti Haji Yusuf Kalla para jemaah sekalian. Tapi ini kejadian tempo dulu, di mana dahulu kala itu para jemaah sekalian masih ada yang disebut dengan pasar kuda. Jadi dahulu itu ada disebut pasar kuda, di mana di pasar ini ya ada kuda yang bermacam-macam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang sudah agak tua, ada yang masih muda, ada yang kecil. Itu bermacam-macam pada jemaah sekalian. Maka ada seorang kaya datang ke pasar kuda ini, lalu dia memilih salah seorang dari kuda ini yang sehat, yang masih muda, yang kuat, yang kelihatan wajahnya itu seperti orang pintar. Maka ini pada jemaah sekalian, tentunya harganya sangat mahal. Ya. Di Tanah Toraja saja itu kerbau tenombonga itu berapa harganya itu? Mungkin 500.000 Pak. Ini kerbau saja, atau mungkin 1 miliar Pak. Iya. Tapi bagaimana ini manusia yang sehat, masih muda, kuat, dan kelihatan gagah, jadi harganya sangat mahal pada jemaah sekalian. Setelah orang kaya ini membeli budak ini pada jemaah sekalian, lalu dia bawa ke rumahnya. Lalu budak ini ditempatkan di satu kamar, satu rumah. Ternyata dalam rumah itu para jemaah sekalian lengkap. Ada tempat tidurnya, ada kamar mandinya, ada dapurnya, dan sudah siap di situ makanan-makanannya yang mau dimasak. Maka para jemaah sekalian, orang kaya ini berkata kepada budak itu,
tinggallah kamu di rumah ini. Semua yang ada di dalamnya bisa kamu gunakan. Ya. Makanannya, minumannya, pakaiannya sudah siap. Kemudian orang kaya itu para jemaah sekalian mengatakan, di luar ini saya punya kebun. Silahkan kamu merawat ini kebun, dan nanti kalau kebun ini sudah berbuah dan sudah masak, kumpulkanlah buahnya dan bawa ke rumah saya. Itu perkataannya orang kaya. Kira-kira bagaimana Pak Haji? Ini perintahnya orang kaya, pantas atau tidak Pak? Ya, pantas. Ini pun akan dibeli oleh orang kaya. Ini rumahnya orang kaya. Segala fasilitas orang kaya punya. Ini kebunnya orang kaya. Maka ini perintah pantas sekali para jemaah sekalian. Tapi apa yang terjadi para jemaah sekalian? Yang terjadi, ini budak yang sudah dibeli dengan harga mahal dan sudah tinggal di dalam rumah ini dan menggunakan segala fasilitas, lalu dia mengerjakan ini kebun, lalu dia kumpulkan buahnya yang sudah masak, ternyata tidak dibawa ke rumahnya orang kaya itu, dibawa ke rumah orang lain. Kira-kira orang kaya dilaksanakan atau tidak? Tidak pasti. Dimakan. Kurang ajar. Tidak. Maka para jemaah sekalian, beginilah kita manusia ini. Kita ini adalah ciptaan Allah. Segala yang kita perlukan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita mentaati setan, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala? Maka para jemaah sekalian, inilah yang menyebabkan dan sebagai alasan bahwa kita manusia ini harus taat kepada Allah. Karena kita itu seperti budak itu tadi. Iya. Para jemaah sekalian, juga di dalam salah satu hadis ada hadis yang mengatakan khuffatil jannatu bil makani wa khuffatin naru bis syahawati. Sesungguhnya surga itu para jemaah sekalian dibagari dengan al-makani yang tidak disenangi manusia. Jadi para jemaah sekalian, menurut dalam hadis, di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu surga, Allah memerintahkan kepada Jibril supaya datang meninjau itu surga. Setelah dia melihatnya, maka Jibril datang kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, kalau manusia tahu baiknya itu surga, semuanya mau masuk surga." Sesudah itu para jemaah sekalian, surga ini dibakari dengan pos-pos yang harus dilewati. Posnya banyak, perintah sembahyang, puasa, zakat, macam-macam. Nah, selanjutnya para jemaah sekalian, Jibril disuruh datang meninjau. Kemudian dia datang melapor kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, kalau begini pos-pos yang harus dilewati untuk masuk ke dalam surga, saya takut jangan sampai tidak ada seorang manusia pun yang masuk ke dalam surga." Ya. Jadi apa artinya ini para jemaah sekalian? Artinya kalau kita itu mau masuk surga, kita harus sabar. Kerjakan perintah Allah meskipun kelihatannya berat. Jauhi larangan Allah meskipun sangat menarik. Karena hanya dengan cara itu para jemaah sekalian kita ini bisa masuk surga. Maka para jemaah sekalian juga yang menunjukkan bahwa kita manusia ini harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah di waktu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Adam ke dunia ini para jemaah sekalian. Maka dalam ayat surat Al-Baqarah dikatakan, "Qul nahbitu minha jami'an." Katakan Muhammad, turunlah kamu ke dunia semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Sebentar apabila kamu ada di dunia,
maka kami akan mendatangkan petunjuk kepada kamu. Faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut kepada petunjuk ini, mentaatinya, mengikuti petunjuk ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak perlu mereka takut dan tidak perlu berduka cita. Dia akan kembali lagi ke surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka lah penghuni neraka. Dia tidak kembali ke surga tapi akan kembali ke neraka. Jadi kesimpulannya para jemaah sekalian, berdasarkan keterangan-keterangan yang demikian banyak dan masih banyak lagi yang kita tidak sebutkan, memang kita ini para jemaah sekalian adalah seorang hamba yang sudah sepatutnya, sepantasnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surga dan dijaga dari neraka, kecuali kalau kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah sekalian, mari kita menghadapi bulan suci Ramadan ini para jemaah sekalian dengan perasaan sukacita para jemaah sekalian, dengan perasaan gembira, meskipun di dalamnya terdapat perintah yang bermacam-macam dan kadang-kadang berat, seperti puasa. Ya, puasa berat. Tapi para jemaah sekalian, mari kita senang dan gembira menghadapi perintah ini, karena hanya dengan melaksanakan perintah-perintah ini para jemaah sekalian, maka kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Inilah kira-kira para jemaah sekalian yang saya jadikan sebagai nasihat untuk diri saya dan kepada jemaah. Mungkin masih ada waktu sebelum masuk isya, mari kita gunakan untuk mengadakan diskusi. Mungkin ada yang ingin memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama. Ya, ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan saya. Sedikit saya mau tanya sehubungan dengan menyangkut persoalan salat sunat. Saya kalau berdasarkan pemerintah bahwa salat tahajud itu kan dilaksanakan pada 2/3 malam. Kemudian witir itu lebih baiknya kalau dilaksanakan di 2/3 malam. Cuma saya sering laksanakan begitu karena mungkin saya belum begitu sementara pelatihan. Saya itu biasa laksanakan di awal malam begitu. Misalnya mungkin saya mau tidur saya pulang, itu baru saya mungkin saya lakukan karena mungkin saya biasa terlambat di waktu jam 4 sehingga saya di malam. Pertanyaan saya, apakah apa dianggap sebagai bernilai pahala atau bagaimana begitu? Iya. Makasih. Jadi para jemaah sekalian, salat witir pada sebenarnya itu namanya akhir salat malam. Sebagaimana kalau kita salat tarawih, kita tarawih dulu baru ditutup dengan witir. Tetapi para jemaah sekalian, ada juga hadis Nabi SAW yang mengatakan, siapa di antara kami yang khawatir tidak bisa bangun, maka silakan dia witir pada sebelum dia tidur. Ya, daripada dia tidak bangun, maka lebih dia lakukan sebelum tidur pada jam sekali. Jadi ini tidak diberikan keringanan. Umpamanya ada orang seperti bapak, umpamanya mau tidur baru salat witir. Tapi kalau ada juga orang yang mau sesudah dia salat isya, dia salat sunat, langsung salat witir boleh.
Iya. Nah, tapi kalau mau menunggu mau tidur baru satu boleh juga. Cuma sebentar kalau kita itu tidur kemudian bisa bangun dan ada kesempatan untuk melakukan salat sunat, maka tidak apa-apa kita melakukan salat sunat yang benar. Tidak usah kita tutup dengan witir karena kita sudah berwitir. Karena dikatakan la witrani fil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi dalam satu malam itu sudah cuma satu kali kita berwitir. Jadi ini witir para jemaah sekalian termasuk salat yang disukai oleh Rasulullah SAW, harus kita jaga. Inilah yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang kontinu meskipun sedikit. Jadi biar 3 rakaat tapi kita selalu lakukan, itu lebih baik. Jadi kesimpulannya tetap berpahala, cuma pahalanya tidak sama kalau kita lakukan pada akhir malam, tapi tetap berpahala. Iya, kira-kira begitu. Ya, mungkin